dari Aceh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Zaki Mubarak. Saya mahasiswa dari Ilmu Politik Indonesia, Universitas Syahwala. Jadi saya mendengar banyak sekali harapan-harapan dari Tuan Guru kepada kami dari generasi muda yang disebabkan dari Tuan Guru sudah sampaikan. Jadi karena ini sesi yang tadi dibilang oleh Bapak Moderator adalah sesi berdialog, saya ingin berdialog kepada Tuan Guru bahwasanya Tuan Guru tadi memberikan harapan kepada kami. Sekarang saya sebagai mahasiswa, sebagai pemuda mewakili mahasiswa lain berharap kepada Tuan Guru semua, Tuan Guru Bajang untuk dapat mewujudkan kepemimpinan ulama ini bukan hanya di NTB tapi di Indonesia. Semoga harapan saya agar Tuan Guru dapat melaksanakan harapan saya sebagaimana harapan Tuan Guru yang akan insya Allah kami laksanakan nantinya. Terima kasih. Saya Dian dari Visip UIN. Selamat datang Tuan Guru Bajang ke Aceh. Semoga sebagaimana yang Allah janjikan, kalau Allah berkehendak 2019 kepemimpinan ulama akan terjadi di Indonesia. Semoga ini adalah salah satu asbab yang Allah berkabul kita. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan Tuan Guru Bajang, nama saya Nurulfa, berasal dari Fakultas Syariah dan Hukum, jurusan Perbandingan Mazhab. Jadi menurut pemaparan yang Tuan Guru berikan tadi, saya ada sedikit perbincangan yang sedikit mengganggu pemikiran saya tentang kepemimpinan zaman sekarang ini, Pak Guru. Nah, jadi di sini saya ada pertanyaan bahwasanya bagaimana cara kami selaku generasi penerus bangsa untuk bisa bersama-sama mewujudkan persepsi masyarakat yang bisa adil dalam pemakmuran dan makmur dalam keadilan. Tentunya untuk mengikuti pemimpin kami yang insya Allah berdasarkan pemimpin yang ada di dalam Al-Quran sebagaimana Rasulullah SAW, yang tentunya dengan tidak mudah ya bahwasannya sekarang ini generasi kan di era zaman bebas. Jadi bagaimana sama-sama kami memikirkan langkah-langkah tersebut. Adakah tips khusus dari Tuan Guru? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang Tuan Guru Bajang ke Aceh. Insyaallah tadi sudah dua orang teman mendoakan dan menjadi calon pemimpin di Indonesia. Saya juga mendoakan selanjutnya dia menjadi calon cawapres atau capres. Karena kita menjadi gubernur itu tidak mungkin sudah dua periode. Mungkin sudah takdir ya Tuan Guru. Kemudian perkenalkan saya Syabul Maulidi. Saya sama Ustaz Fadil Rahmi beda tipis. Kalau beliau ketua ikan, saya ketua ikan. Ikatan Keluarga Anti Narkoba. Ini saya tanyakan dari sudut pandang Tuan Guru bahwa kita melihat kondisi Indonesia saat ini darurat narkoba. Baru-baru ini kayaknya memakan medis narkoba yang beredar di Indonesia itu sudah 250 ton. Jadi satu ton sabu-sabu itu bisa dikonsumsi oleh 5 juta orang. Namun upaya apa yang sudah dilakukan oleh pemerintah Indonesia saat ini tidak mencerminkan bahwa Indonesia berada dalam kondisi darurat narkoba. Tadi Tuan Guru juga menceritakan bagaimana sejarah Aceh dengan pahlawanannya. Kami bangga sekali dengan sejarah Aceh yang begitu hebat. Tapi saat ini Aceh Now kami sangat sedih. Dan Aceh juga merupakan salah satu jalur masuk utama narkoba di Indonesia. Jadi dari sudut pandang Tuan Guru, apa yang harus kita lakukan dan apa yang harus dilakukan oleh pemimpin Indonesia terhadap permasalahan narkoba yang begitu besar masuk di Indonesia. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya. Tidak harus undangan bagi kami. Silakan, terima kasih. Begini Tuan Guru, ini menyangkut proses politik ya. Bahwa hari ini Tuan Guru terpilih tentu melalui sebuah proses politik yang memang telah terjadi di masyarakat.
Menariknya lagi bahwa bagaimana Tuan Guru mampu mengatasi yang terbaca oleh kita berbagai problematik yang ada di NTB itu. Dan saya ingin juga Tuan Guru itu punya tim ses atau tim sukses atau tim kampanye. Dan saya tidak tahu apakah pertanyaan yang cukup kualitas yang akan itu penting untuk diikuti oleh mereka yang terlibat dalam suksesi kemungkinan berikutnya. Jadi bisa terkait dengan tim saya itu ya, bagaimana pengalaman Tuan Guru mentreatment mereka yang belum terlibat dalam proses mensukseskan Tuan Guru sebagai gubernur, ya? Karena itu penting, karena beberapa observasi kita temukan bahwa justru yang mengacaukan situasi itu terkadang tim ses. Sang calon terkadang begitu berkeinginan mewujudkan sebuah pemimpinan yang bagus, tetapi ada pressure dan tekanan yang dilakukan oleh tim ses membuat sang calon tersebut merubah keinginan itu. Nah, ini sering terjadi dan memang kita tidak meriset secara mendalam, tapi observasi awal kita lakukan, kita temukan bahwa ternyata peran tim sukses itu begitu besar juga untuk mendorong peran sang calon tersebut berhasil. Nah, pengalaman dari Tuan Guru, bagaimana Tuan Guru menerima orang-orang yang belum terlibat di sekitar Tuan Guru dan menyukseskan Tuan Guru sebagai gubernur, ya? Karena kita tahu kadang ada program yang dilakukan ketika orang seperti mereka tidak terlibat, justru program itu bisa menjadi batal, padahal program itu begitu berguna untuk masyarakat. Terima kasih. Ada satu nih. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikan sepat, ikan gabus lebih cepat lebih bagus. Ya, artinya karena kita terbatas waktu dan saya juga buru-buru karena mau baca berita di Aceh. Jadi saya cuma hanya berbicara, saya mau kasih kado spesial untuk Tuan Guru. Ya, jujur, saya tadi mau siapkan tas, saya mendengarkan kata-kata luar biasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari suku Mon dari Bugis Rambutan Aceh mempersembahkan hadiah ini. Semoga berkah. Amin. Selamatkan generasi emas menuju Indonesia sejahtera. Modus nih. Ya, ini kadonya jam khas Aceh. Mudah-mudahan Tuan Guru ingat ketika lihat jam ingat Aceh, dan mudah-mudahan ketika lihat jam yang kedua ingat Den Sukumo Aceh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, merdeka. Iya, kan sudah dibilang darah Aceh itu darah pahlawan. Kalau beliau hidup sama Umar ini salah satu panglima perangnya Umar. Insyaallah hadir panglima untuk terus masa yang akan datang. Baik, terima kasih yang pertama yang disampaikan tadi oleh Adi dari usia ya. Terima kasih. Saya masukkan dalam doa-doa saya sebagaimana Adi juga masukkan dalam doa-doanya. Mudah-mudahan juga doa kita semua. Tentu setelah berdoa, tadi saya ajak setelah visinya sudah jelas, kita punya kepedulian untuk Indonesia, untuk Nagro Aceh Darussalam, untuk umat, untuk bangsa, maka bangun sinergi. Nah, itu tugas kita. Kalau tidak, dia hanya sebatas menjadi doa-doa saja. Jadi dari doa menuju kepada sinergi, kebersamaan, bangun jejaring kebaikan, sampaikan kepada yang lain. Kemudian Ibu dosen tadi menanyakan tentang
wisata halal ya. Ada dua hal tadi Ibu sampaikan, satu wisata halal, yang kedua apa dari tantangan kondisi Aceh apa gitu. Oh iya, membangun kepercayaan. Nah itu Ibu tadi sampaikan. Lalu ada yang ketiga tadi dari adik mahasiswi menyampaikan tentang situasi sekarang ini gimana kami menyikapinya. Ada keresahan, ada kegelisahan. Sambung yang keempat tadi tentang darurat narkoba. Nah, yang kelima tadi tim sukses. Nah, ini kan ada pertanyaan ya. Pertanyaan ketiga dari adik mahasiswi sama yang keempat tadi tentang darurat narkoba. Jadi kalau kita melihat kelas ini, kita bisa mengungkapkan pandangan kita terhadap kelas ini dengan dua ungkapan yang beda. Pertama, kita bisa mengatakan bahwa gelas ini setengah kosong atau gelas ini setengah penuh. Kata gelas ini setengah kosong itu mencerminkan cara pandang yang memang betul, objektifnya begitu memang, tapi ada pesimisme di sini. Kata kosong itu mencerminkan ada ketidakpuasan. Ketika kita mengatakan gelas ini setengah penuh, maka di situ mewakili sudut pandang atau perspektif optimis. Objektifnya sama, tapi cara pandang itu penting. Itu sebabnya di dalam hadis kursi itu Allah Subhanahu wa taala menyampaikan ana inda zanni abdi bi, ana inda zanni abdi bi, in khairan fa khairun wa in syarran fa syarrun. Aku itu bergantung persangkaan hamba. Kalau persangkaan yang buruk, saya kasih yang buruk. Kalau dia punya optimisme yang meluap-luap dan harapan yang baik, saya akan kasih dia. Jadi saya sambung sedikit tentang narkoba itu yang harus kita lawan. Kalau strukturalnya pemerintah kita dorong terus supaya berikan hukuman yang paling berat. Secara kultural kita bangun pertahanan masing-masing kita, keluarga, dan peran dari para ulama itu sesungguhnya besar sekali. Saya rasa kita belum pernah mencoba ya. Mungkin perlu kita membuat program khutbah selama 3 bulan berturut-turut di seluruh Aceh misalnya bicara tentang narkoba. 3 bulan berturut-turut. Berapa banyak masjid? 4 kali atau 5 kali dalam 1 bulan, kali 3 atau 15 kali sekian ribu. Maka karorot, sesuatu yang banyak masuk di telinga itu lama-lama akan masuk dalam. Jadi mungkin kita perlu untuk mensinergikan agenda keumatan dengan kebangsaan. Masalah bangsa harus jadi masalah umat. Ketika kita sebagai umat bicara tentang kepentingan umat Islam, harus kita pastikan bahwa agenda itu juga adalah agenda bangsa. Karena kalau tidak, akan ada dua gerak yang berbeda dan ujungnya pun tidak akan sampai pada ujung yang sama. Agenda keumatan adalah agenda kebangsaan, agenda kebangsaan juga agenda keumatan. Masalah bangsa juga masalah umat juga masalah bangsa. Kemudian masalah wisata halal tadi sebenarnya sederhana. Dulu ketika ditantang oleh menteri, siapa yang berani pertama kali mendeklar daerahnya sebagai halal tourism atau Muslim friendly tourism destination, saya langsung angkat tangan. Saya salaman sama menteri, saya bilang NTB pertama. Ditanya modalnya apa? Enggak ada, modalnya pertanian. Ya namanya kan mengawali itu harus ada yang mengawali. Kalau tidak ada, pasar wisata halal itu ratusan miliar dolar yang menikmati tetangga-tetangga kita, Malaysia, bahkan negara-negara yang muslim sedikit seperti Jepang, Korea, mereka membangun satu segmen untuk muslim friendly tourism. Kita Indonesia tidak berani, tidak punya keberanian. Maka dimulai dari Lombok,
Kita belajar dari mana? Ya dari mana-mana. Cari provinsi yang lain belum ada, ya kita belajar dari luar. Kita bangun dari awal, dari langkah pertama. Alhamdulillah sekarang diikuti oleh Sumatera Barat, oleh Aceh juga, oleh Jawa Barat, dan banyak provinsi yang lain. Bisa saja suatu hari wajah wisata halal di Aceh itu lebih baik dari NTB atau Lombok, tapi kami tetap berbangga sebagai pelopornya. Jadi kita sampaikan begitu. Al-fadlu lil tadi walau kana ahsan tadi. Keutamaan itu bagi sang pelopor, walaupun yang mengikut itu bisa jadi lebih baik dari dia. Itu cara Islam mendorong kita untuk mempelopori kebaikan-kebaikan. Saya saksikan Muslim Friendly Tourism di Aceh sekarang sudah berkembang, alhamdulillah, ya, dan ruang untuk mengembangkan itu luar biasa. Yang ketiga tentang berikutnya dari Ibu tentang membangun mutual trust. Memang Bapak Ibu, kadang-kadang kita berbangsa ini terlalu terpaku pada tangible things, barang-barang yang terlihat, hal-hal yang kasat mata. Kita lupa bahwa ada intangible asset yang kita miliki sebagai satu bangsa. Aset tak terlihat, modal tak kasat mata. Apa itu? Persaudaraan dan rasa saling percaya. Jadi bagaimana kita membangun persaudaraan dan rasa saling percaya itu? Salah satu di antaranya adalah bahwa ada kebijakan konsisten. Ada kebijakan yang konsisten yang membuka ruang sehingga semua bisa mendapatkan kemanfaatan. Jadi kebijakan-kebijakan ekonomi sosial dan hal-hal lain itu harus termanfaatkan oleh semua. Bahkan ketika wisata halal juga dikembangkan, itu ternyata yang memanfaatkan tidak hanya muslim, tapi juga para pelaku usaha non-muslim. Nah, itu yang menurut saya penting. Dan yang kedua, bahwa silaturahim antara anggota masyarakat itu harus terus diperkuat. Kasus bahwa ada kecurigaan, yaitu pasti terjadi. Di Lombok atau di NTB juga pasti ada suasana atau nuansa seperti itu. Tapi Islam menyediakan mekanisme untuk menyelesaikan itu. Apa itu patabayan? Kita bisa memanggil semua pihak yang terkait, duduk bersama. Kalau di Lombok atau di NTB itu ada beruga itu 4 tiangnya. Ada juga beruga yang lebih besar itu 6 tiangnya. 4 tiang itu mencerminkan pihak-pihak yang berseteru. Lalu satu itu adalah wasitnya atau mediatornya, satu lagi menjadi saksi. Jadi ada kearifan sebenarnya dari para orang tua kita bahwa ketika ada masalah-masalah terjadi itu harus kita segera musyawarah. Saya pikir kalau semangat musyawarah ini dibangun, insya Allah masalah saling percaya itu juga akan tumbuh dengan sendirinya. Nah, satu hal atau wisata hal yang saya lupa bahwa ketika di awal itu kebijakan harus kita siapkan dengan utuh. Jadi payung terkuat itu harus kita siapkan. Saya yakin di Aceh sudah ada kanunnya. Kami di NTB punya perda pariwisata halal. Tidak cukup perda, itu kita masukkan dulu di dalam RPJMD kita. Jadi ada payungnya. Ketika kita melaksanakan hal besar, siapkan payung kebijakan yang utuh. Supaya kebijakan itu tidak hanya seusia satu kepemimpinan, tapi dia bisa sustainable, dia bisa berkelanjutan seterusnya. Terakhir, masalah tim sukses sebenarnya dimanapun pasti terjadi. Tidak mungkin ada seorang yang berikhtiar untuk satu amanah publik bekerja sendiri. Pasti dia membutuhkan bantuan dari yang lain. Ada tim-tim yang terbentuk, tapi sesungguhnya ekses negatif dari tim sukses itu bisa dimitigasi dari awal. Bagaimana bentuknya? Dari awal sudah ditegaskan bahwa kita ini bekerja bersama untuk satu cita-cita perjuangan. Adapun vested interest itu tidak boleh masuk dan merusak perjuangan. Maka alhamdulillah di NTB tidak pernah ada ekses yang terlalu berat terkait dengan masalah tim sukses itu. Dan mudah-mudahan seterusnya seperti itu. Jadi intinya menurut saya bagaimana dari sang calon itu sendiri bisa menempatkan dan membahasakan kepada orang-orang yang membantu bahwa kita bersama adalah karena cita-cita yang mengikat. Jadi dengan itu maka yang tulus dia akan ikut bersama.
Yang tidak, karena tidak punya vested interest, tidak punya kemanfaatan di situ, dia akan mundur teratur. Jadi itu seleksi alami. Jadi menurut saya komitmen untuk tetap dalam cita-cita perjuangan, perubahan, itu yang menjadi filter paling kuat terhadap kemungkinan penyimpangan-penyimpangan yang ada. Wallahu a'lam bishawab. Saya mohon maaf atas kekurangan dan kesilapan. Insyaallah kita jumpa lagi mudah-mudahan dalam keadaan sehat walafiat. Dan terima kasih kepada siapa tadi? Denny. Ya, Denny. Terima kasih Denny atas hadiahnya yang diawali dengan tulisan yang sangat heroik. Yaitu memang orang Aceh ini pahlawan semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada guru